Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan menyiapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami sepanjang hari ini dengan berserah penuh di dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang singkat ini dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9 ayat ke-50 sampai ayatnya ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes, lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu, melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya, dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Unuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyoroti sebuah keluarga Gideon. Gideon dan Abimelek adalah ayah dan anak. Sekilas keduanya terlihat mirip, yaitu mereka sama-sama pemimpin yang hebat, pemimpin yang gagah perkasa, dan pejuang yang pemberani. Namun persamaannya hanya sampai di sana saja. Gideon seperti yang telah kita baca mencari keadilan untuk saudara-saudaranya yang dibunuh. Tetapi sebaliknya Abimelek ini justru melakukan sesuatu yang lain daripada ayahnya itu. Ia membunuh 70 saudara kandungnya sendiri. Kita dapat menyaksikan ini, dapat membacanya di dalam Hakim-Hakim pasal ke-9 ayat ke-5. Yaitu dengan tujuan demi sebuah kekuasaan. Peristiwa inilah yang menyebabkan Yotam, anak bungsu Gideon, mengutukinya. Saudara, di bagian ini kita melihat bagaimana kutukan tersebut mengenai Abimelek serta orang-orang Sikhem yang ikut mendukungnya. Abimelek akhirnya mati dibunuh oleh seorang perempuan yang kita dapat baca di ayat ke-53. Sungguh akhir yang sangat memalukan, bukan untuk seorang pahlawan perang dibunuh oleh seorang perempuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita mendengar atau kita menyaksikan bahkan dalam keluarga kita berita-berita heboh mengenai perebutan warisan antara saudara kandung sampai merenggut nyawa. Baru-baru kejadian seperti ini terjadi di daerah kami, yaitu di Pulau Nias. Salah satu anggota keluarga meninggal dunia hanya gara-gara memperebutkan batas kepemilikan tanah. Dan ini sering terjadi, terus terulang, selalu ada dan selalu terjadi. Saudara, tidak jarang juga kita melihat seorang menuntut anggota keluarganya sendiri dalam pengadilan. Bahkan putus hubungan dan menjadi orang asing. Mungkin kita menghakimi, kok saudara sendiri bisa sampai sejahat itu ya? Seringkali kita melihat bahwa konflik antara saudara bisa lebih berdarah-darah daripada konflik dengan orang lain.
Nah, bagaimana bisa hal ini seperti itu? Jawabannya adalah justru karena begitu dekatnya hubungan saudara, sebuah kesalahan kecil sederhana bisa terasa lebih menyakitkan daripada kesalahan dari pihak orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan lebih menyakitkan jika saudara kita sendiri menipu kita dalam bisnis daripada orang lain yang tidak kita kenal, bukan? Itulah sebabnya kesalahpahaman yang kecil di dalam suatu hubungan keluarga bisa berkembang menjadi konflik yang begitu besar. Sungguh tragis, bukan? Orang yang seharusnya berada di dekat kita malahan menjadi musuh besar kita dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata itu tidak mungkin terjadi. Keluarga adalah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Benarkah demikian? Lalu mengapa seringkali kita berpikir terhadap mereka? Kalau dengan saudara kita, aku bebas berbuat ini dan itu, aku bebas berbuat semauku. Kita kan saudara, jadi kita aman-aman saja. Tapi kalau dengan orang lain, aku harus lebih baik, lebih sabar, lebih santun, lebih lembut, dan lebih mudah memuji ketika berhubungan dengan orang lain. Tetapi bagaimana dengan saudara kita sendiri? Bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Kita sering berkata-kata dan berkelakuan lebih buruk, lebih kasar daripada orang lain. Kita tidak menghargai mereka, kita tidak menganggap mereka, kita tidak menganggap sudah selayaknya mereka menoleransi perbuatan kita. Saudara, tanpa sadar, sedikit demi sedikit, sikap seperti ini akan berakhir dengan konflik-konflik yang besar itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan persaudaraan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan dengan mempermalukan mereka lebih buruk daripada kepada orang lain. Jangan hanya gara-gara hal sepele, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang fana, kita mengorbankan keluarga kita sendiri. Jangan hanya gara-gara harta dan warisan kita saling membinasakan. Marilah kita tetap menjaga hubungan dalam keluarga kita tetap sehat di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi keluarga yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus